Jamaah, jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Ti Indah. Masya Allah pembahasan kita hari ini mengenai mau sih menikah tapi pokoknya tapinya dari tadi dari segmen sebelumnya udah kita bahas nih banyak banget. Tapi ternyata ada semua solusinya. Nah semuanya juga solusinya tadi mudah-mudahan jamaah sempat catat. Nah sekarang kita akan lagi kasih kesempatan jamaah. Insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, pertanyaan pertama ada dari Instagram hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar gak sih kalau kita terlalu takut dan overthinking tentang pernikahan, maka Allah akan menjauhkan jodoh kita? Nah, Ustazah Syifa mohon dijawab di pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib Usman, Ustadz Syam. Sebenarnya prasangka kita itu kan nanti yang akan menjadi doa, ya. Jadi dalam hadis juga kan disebutkan ana inda zonni abdi bi, kata Rasulullah SAW. Jadi Allah itu mengatakan bahwa apa yang akan terjadi kepada hambaku itu sesuai dengan prasangka mereka. Dulu kan pernah dikisahkan bahwa sahabat menjenguk salah satu badui ya, yang sedang sakit Arab badui. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ini nggak bakal sembuh panasnya karena banyak yang panas kayak saya kemudian mati akhirnya. Kata Rasul, jangan berkata begitulah, ba'sa tuhuru, nanti juga sembuh. Banyak doa yang baik sama Allah. Jadi prasangkanya juga baik sama Allah, yang keluar ucapannya juga yang baik, karena itu jadi doa nantinya. Ternyata gara-gara dia tidak punya prasangka yang baik sama Tuhannya, sama Allah, dan dia ucapannya tidak baik, maka keesokan harinya Rasulullah mendengar bahwa dia wafat meninggal karena penyakitnya. Termasuk terkait jodoh, saya mah nggak bakal dapet jodoh, saya mah susah jodohnya, kesana kemari nggak dapet. Allah kayaknya nggak sayang sama saya deh, saya nggak dikasih jodoh, tapi teman saya yang satu circle udah nikah semua. Nah kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, dan kita selalu mengucapkan hal demikian diulang-ulang yang akhirnya menjadi doa. Dan itu doa buruk. Maka prasangkalah yang baik. Husnuzon sama Allah bukan berarti saya belum dapat jodoh, tapi memang ada waktu yang tepat nanti Allah datangkan jodoh buat kita. Jadi jangan pernah takut untuk melaksanakan pernikahan. Positive thinking terus, saya akan dapat jodoh, saya akan dapat suami, saya akan dapat istri, dan kelak pernikahan saya itu sakinah, mawaddah, warohmah. Itu jadi doa. Kalau kita positive thinking insya Allah gitu. Wah, jadi ada istilahnya the power of thinking itu penting banget. The power of banget. thinking, Masya iya. Allah. Baik Ustazah, mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan pertama. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nikah dengan pasangan saya nih, tapi teman-teman saya malah menjelek-jelekan calon pasangan saya itu kepada saya. Alhasil saya malu. Apakah saya harus membela pasangan saya atau teman saya nih Habib? Habib Usman, mohon dijawab nih bagaimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, ketika seseorang ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, maka dia wajib untuk istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada sebab dia istikharah, ada tanda-tanda seperti ini, berarti dibuka sama Allah apa yang ingin dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia yakin bahwasanya itu adalah satu keburukan dan dia tidak bisa melanjutkan, cari jodoh yang lain. Minta sama Allah. Dan juga kalau misalkan seandainya kamu tahu bahwasanya itu cuma dijelek-jelekin doang, difitnah doang, bela dia. Apa yang hak, ucapanlah yang hak. Biasanya orang kalau mau nikah ujiannya banyak. Ya kan? Dijelekin, diomongin, difitnah, digunjing, ini, itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika dia yakin, dia mantap, bismillah itu adalah jodoh saya, ya Rabb, maka nikahlah. An-nikahu baraka wa isarahumuna. Tutup yang kemarin, buka lembaran baru dan berharap dia sehidup kamu dan seakhirat kamu, sesurga kamu, bahasanya gitu kan. Kalau kayak gitu maka berkahlah hidup kamu dan bahagialah kamu, mendatangkan hidup, ketenangan, kebahagiaan, cinta, kasih sayang di dunia dan dalam akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah, mudah-mudahan pertanyaan tadi terjawab dan insya Allah nanti yang belum terjawab akan dijawab di episode selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama bermuhasabah dan insya Allah ditutup oleh doa yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun biduk rumah tangga yang tanpa ujian. Semua rumah tangga pasti ada ujiannya. Maka kalau setiap kali kita mendengar ujian-ujian rumah tangga tersebut, jangan kita mengambil yang susahnya saja. Banyak yang memasang ataupun mengambil daripada cerita-cerita pernikahan yang diambil buruknya saja. Si itu cerai, si itu talak, si itu nikah lagi, si itu broken home, si itu ini. Subhanallah, yang berhasil pernikahannya lebih banyak dibanding yang gagal. Yang berhasil romantis
nanti sampai kakek nenek, sampai mereka insya Allah akan ketemu di Jannatul Firdaus itu lebih banyak dibandingkan yang gagal. Kenapa kita malah mengambil pelajaran daripada orang-orang yang gagal? Boleh kita melihat yang gagal, tapi kita ngambil hikmahnya supaya kita nggak seperti itu. Bukan berarti kita akhirnya menjauhi sunnah Nabi, yaitu pernikahan. Bukankah pernikahan itu adalah ladang pahala yang luar biasa? Setan paling seneng menghalangi orang menikah. Karena pernikahan itu ibadah sepanjang waktu. Tidurnya aja bernilai pahala, pegangan tangannya menggugurkan dosa. Apalagi subhanallah hidup bersama sepanjang hari sampai meninggal dunia, sampai sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setan gak suka itu. Maka jangan sampai setan menang melawan daripada kita yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله berikan kami pasangan dan keturunan anak cucu yang menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan, kepada guru-guru kita. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget yang nggak bisa dong. Budget nggak bisa, aku nggak iso. Ada budget nggak bisa. Udah dia jalan, dia jalan, ya nggak dia jalan, udah diangkat.